Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan kembali mereview film seri animasi Mekamato episode ke-6. Kali ini judulnya adalah The Plastic Battle Royale ya. Jadi Amato, Deep, Pian, dan Mekabot sedang berkemah di tengah hutan ya. Amato dan Deep sedang asik berenang di sungai. Sementara itu Pian dan Mekabot sibuk menyiapkan barbecue. Mereka tengah asik bercanda satu sama lain sampai-sampai Mekabot tidak sadar sudah menjatuhkan botol saus plastik milik Pian ke dalam sungai. Setelah berenang, Deep dan Amato langsung makan barbecue buatan Pian. Mereka tampak memuji barbecue buatan Pian enak sekali. Pian lalu mengatakan bahwa itu karena ia menggunakan saus buatan dia sendiri. Lalu kemudian dia baru tersadar botol sausnya sudah hilang ya. Mekabot pun tidak tahu keberadaan botol saus tersebut. Hari sudah semakin sore, akhirnya mereka memutuskan untuk segera pulang dengan menaiki mecha chopper. Botol saus Pian terbawa arus sungai dan sampai di kota hilir dan ditemukan oleh seorang robot di tepi sungai. Scene kemudian berganti suasana di dalam ruangan kelas di mana Cikgu Jamie sedang marah-marah. Dia marah karena banyak sekali sampah botol plastik di sungai kota hilir. Dia berkata bahwa kebersihan sungai adalah tanggung jawab dari semua warga kota hilir. Dia lalu bertanya bagaimanakah plastik pertama kali ditemukan. Mara lalu menjawab, pada zaman dahulu orang-orang sangat bergantung pada kertas, akibatnya banyak pohon yang ditebang. Karena bahan baku pembuatan kertas adalah dari pohon, Deep lalu menambahkan, semakin banyak pohon yang ditebang maka persediaan oksigen akan semakin berkurang. Mara menambahkan oleh karena itu ilmuwan menciptakan plastik untuk menggantikan kertas. Plastik mudah dibuat karena tidak membutuhkan biaya besar dan plastik dapat didaur ulang. Tapi karena harga plastik yang murah dan gampang membuatnya, menjadikannya menjadi barang yang tidak berharga sehingga orang-orang dengan mudah membuang plastik tanpa pikir panjang. Karena itu kita banyak menjumpai plastik bekas di mana-mana. Cikgu Jamie lalu menambahkan waktu yang dibutuhkan oleh kantong plastik untuk terurai adalah 10-20 tahun. Sedangkan untuk botol plastik lebih lama lagi yaitu 450 tahun. Semua murid langsung terkejut mendengarnya. Itu adalah waktu yang lama. Betul, kata Cikgu Jamie, oleh karena itu kita harus mengurangi pemakaian plastik. Menggunakan kembali kantong-kantong plastik maksudnya adalah tidak sekali pakai terus dibuang. Dan terakhir adalah mendaur ulang sampah plastik. Cikgu Jamie lalu memberikan tugas untuk membuat sesuatu dari sampah plastik. Ya, dari film ini kita bisa tahu juga ya masalah lingkungan ya, bahwa kita harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah, terutama sampah plastik sembarangan ya, karena sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai ya. Jadi kalau kantong plastik 10-20 tahun, kalau botol plastik 450 tahun ya yang mereka butuhkan untuk terurai. Itulah waktu yang sangat lama sekali. Makanya jangan buang sampah plastik sembarangan. Suasana berganti menjadi di bawah kolong jembatan kota hilir, di mana ada seorang robot yang tinggal bersama dengan botol-botol plastik bekas. Robot tersebut tampak sangat menyayangi botol-botol plastik bekas tersebut dan bertanya siapakah yang sudah tega membuang botol-botol plastik tersebut. Scene berganti suasana di pinggiran sungai kota hilir di mana Amato, Pian, Deep, Mara, dan juga Mekabot tengah berkumpul untuk mulai mencari botol plastik bekas. Amato memperlihatkan sketsa desain untuk proyek sekolah mereka. Pian tampak heran sambil memandang ke arah sungai. Tidak satu pun tampak botol plastik bekas di sungai tersebut. Berbeda sekali dengan yang diceritakan oleh Cikgu Jamie. Amato lalu mendapat ide. Ia memerintahkan Mekabot bermekanis menjadi Mekabot. Dengan Mekabot, mereka menyusuri sungai mencari botol plastik bekas. Benar saja, setelah mereka menyusuri sungai, akhirnya mereka mulai menemukan botol-botol plastik bekas berserakan di sepanjang sungai. Mereka tampak bersemangat memungut botol-botol plastik bekas tersebut. Setelah beberapa lama sudah terkumpul banyak sekali botol plastik bekas. Mara lalu melihat di kejauhan ada tumpukan sampah yang cukup besar. Mereka lalu mendekati. Pian mencoba untuk mengangkat sampah tersebut tetapi gagal karena sampah tersebut terlalu berat. Tiba-tiba saja sampah tersebut bergerak dan berdiri di hadapan mereka. Semua kaget. Ternyata itu adalah robot plastik ya, bukan tumpukan sampah. Amato lalu bertanya ke Rubika informasi mengenai robot tersebut.
Robot itu ternyata bernama Plastiko, sebuah mesin daur ulang yang aneh berpenampilan kusut. Plastiko lalu mengajak mereka untuk beristirahat di rumahnya. Sesampai di rumah, Plastiko marah dibuat kagum dengan dekorasi rumah Plastiko yang semuanya terbuat dari botol plastik. Sementara itu, Mekabot terus saja mengingatkan mereka bahwa Plastiko adalah robot yang jahat dan berbahaya untuk datang ke rumahnya. Akhirnya Amato mengubah Mekabot ke dalam mode sopan ya. Plastiko lalu menyuguhkan mereka minuman. Setelah dilihat, ternyata minuman itu berasal dari limbah yang berwarna hijau. Mekabot yang sudah berubah menjadi mode sopan segera minum air tersebut. Lalu ia memaksa Amato untuk ikut minum juga. Setelah Amato minum dengan terpaksa, langsung saja ia memuntahkan air tersebut. Plastiko lalu mengenalkan teman-temannya yang tidak lain adalah botol-botol bekas. Salah satu botol tersebut adalah botol saus milik Pian. Mara lalu dengan spontan memberitahu Pian bahwa botol saus itu miliknya. Pian lalu baru sadar ternyata itu adalah botol saus yang hanyut di sungai saat camping. Mendengar itu, Plastiko langsung marah. Ia langsung menuduh Pian telah membuang botol tersebut ke sungai. Pian sudah menjelaskan bahwa itu tidak disengaja, namun Plastiko sudah keburu marah dan memukulkan tangannya ke meja sampai meja itu hancur. Amato dan kawan-kawan langsung saja melarikan diri meninggalkan Plastiko. Mereka langsung kabur dengan menggunakan Mekabot lagi. Melihat Amato dan kawan-kawannya kabur dengan Mekabot, Plastiko langsung meluncurkan roket-roket yang terbuat dari botol bekas ke arah Mekabot. Roket-roket tersebut langsung meluncur dan mengejar Mekabot. Mekabot menghindar dengan cepat ke kiri dan ke kanan di sepanjang sungai. Roket-roket Plastiko berhasil mereka hindari. Namun pada saat Amato sudah merasa aman, tiba-tiba datang dengan cepat sebuah torpedo yang langsung menuju ke Mekabot. Mekabot tidak sempat lagi untuk menghindar. Torpedo tepat mengenai Mekabot. Amato, Pian, dan Mara langsung terlempar keluar dari sungai dan terpental ke tanah. Pada saat mereka masih terjatuh di tanah, Plastiko sudah datang menghampiri mereka. Plastiko lalu berubah menjadi lebih besar dengan menggabungkan beberapa barang bekas yang berserakan dengan dirinya. Lalu dia mulai menyerang Amato. Amato berusaha menangkis serangannya. Amato lalu bermekanize dengan Mekabot menjadi Mekamato Mode Hand Blaster dengan beberapa kali tembakan yang langsung mengenai Plastiko. Plastiko langsung terlempar ke udara dan langsung jatuh ke tanah. Plastiko lalu mengerahkan roket-roketnya. Roket Plastiko langsung menghajar Amato. Salah satu roket akan mengenai Pian. Amato langsung berlari ke arah Pian dan mendorongnya. Akibatnya roket itu malah mengenai Amato dan membuatnya terpelanting ke tanah. Pada saat Amato sadar, Pian dan Mara sudah berhasil ditangkap oleh Plastiko. Amato langsung bermekanize lagi dengan Mekabot menjadi Mecha Gear ya. Mecha Gear kembali menyerang Plastiko. Dengan Mecha Gear, Amato berhasil mengimbangi kekuatan dari Plastiko. Setiap tembakan meriam dari Plastiko dapat ditangkis oleh Amato. Amato bahkan dapat menembak Plastiko dan tepat mengenainya. Namun sebelum jatuh, Plastiko juga melepaskan tembakan meriamnya dan tepat juga mengenai Mecha Gear. Plastiko dan Mecha Gear sama-sama jatuh ke tanah. Plastiko tampak sedih melihat botol-botol plastiknya berserakan. Melihat itu, Amato langsung mendapat ide. Dia langsung kembali bermekanize dengan Mekabot. Kali ini dia bermekanize menjadi mode dengan penutup kepala ya. Penutup muka. Lalu melemparkan beberapa buah bom asap ke arah Plastiko. Saat bom asap itu meledak, Amato langsung berlari dan mengambil botol-botol bekas kesayangan Plastiko. Lalu berteriak kepada Plastiko untuk menukarnya dengan Pian dan Mara. Plastiko langsung menyetujuinya. Plastiko langsung melepaskan ikatan Mara dan Pian lalu menyuruh mereka untuk berjalan ke arah Amato. Plastiko lalu dengan penuh kasih sayang memanggil-manggil botol plastik kesayangannya. Melihat itu, Mara dan Pian langsung berpandangan lalu mengambil botol plastik tersebut dan menyerahkannya ke Plastiko. Plastiko kaget dengan kebaikan Mara dan Pian. Mara lalu menjelaskan bahwa mereka sebenarnya juga tidak suka melihat begitu banyak orang membuang botol plastik bekas sembarangan. Plastiko lalu bertanya, tapi kenapa Pian membuang botol plastik miliknya? Amato datang dan menjelaskan bahwa itu dilakukan karena ketidaksengajaan. Pian bahkan menambahkan dia memanfaatkan botol plastik bekas untuk menyimpan saus buatannya sendiri. Mendengar penjelasan itu, barulah Plastiko sadar bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman saja. Setelah itu barulah Plastiko dengan sukarela masuk ke dalam penjara Rubika. Scene akhir ialah suasana di dalam ruangan kelas, masing-masing memamerkan hasil kreasi mereka dari botol plastik. Amato dan Pian lalu memamerkan pot bunga dari plastik. Cikgu Jamie lalu curiga dari mana mereka bisa mendapatkan begitu banyak botol plastik.
Amato menjelaskan ada seorang robot yang memberikan robot botol itu kepada mereka. Chigujimi langsung marah dan tidak percaya dengan cerita Amato, dan akhirnya pot bunga dari botol plastik bekas Amato dan Pian dianggap gagal. Oke ya, jadi sekian review mengenai serial animasi Mekamato episode ke-6 ya. Kali ini dengan judulnya adalah The Plastic Battle Royale ya. Jadi cukup bagus juga sih episode kali ini, karena ada unsur pendidikannya juga ya, bahwa kita harus menjaga lingkungan. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.